Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kemudahan, diberi kesehatan, diberi semangat yang tinggi dalam belajar, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Oke, hari ini materi pembelajaran PJOK di kelas 5 yaitu variasi gerak dasar pencak silat. Sebelum kita menuju ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasalim sayyulillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Oke, baik anak-anak, variasi gerak dasar pencak silat. Di dalam pencak silat terdapat dua macam gerak dasar, yaitu gerak dasar lokomotor dan gerak dasar non lokomotor. Seperti di PPT ini, yang variasi gerak dasar lokomotor dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, variasi gerak langkah. Di situ ada angkatan, geseran, putaran, lompatan, loncatan, ingsutan. Yang kedua, variasi gerak hindaran, yaitu hindaran lompat, angkat kaki, dan hindaran langkah. Di variasi gerak dasar non lokomotor ada variasi sikap tegak, variasi sikap kuda-kuda, variasi sikap pasang, variasi serangan tangan atau pukulan, variasi serangan kaki atau tendangan, dan variasi gerak tangkisan. Oke, yang perlu kalian tahu, pencak silat ini merupakan olahraga seni bela diri yang berasal dari Indonesia. Tujuannya pencak silat yaitu untuk melatih bela diri kita, bukan digunakan untuk berkelahi dengan teman dan untuk menyerang teman, tapi pencak silat ini digunakan untuk melindungi diri kita. Oke. Variasi gerak dasar lokomotor pencak silat. Nah, variasi gerak langkah. Langkah adalah perpindahan tempat bertumpu dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga membentuk posisi baru. Jadi dari tempat satu ke tempat lain kalian berpindah. Gambar tersebut adalah gerak langkah angkatan. Angkatan dibagi dua, ada angkatan tinggi dan angkatan rendah. Bedanya cuma di kaki ini. Ketika angkat tinggi, kakinya lutut ini rata-rata dengan perut, jadi lurus. Ketika angkatan rendah, kakinya menunjuk atau membentuk sudut 30 derajat, jadi lebih rendah. Bedanya cuma itu. Oke. Next, geseran. Nah, ini yaitu gerak geseran. Yang pertama, salah satu kaki bergeser tetapi ujung kaki dan tumit tetap menyentuh lantai. Letakkan kaki tersebut di tempat tertentu sesuai dengan arah dan tujuan. Jadi kalian bergeser sesuai dengan arah kalian mau kemana. Geseran beda dengan angkatan. Jadi kalian bergeser tetapi ujung kaki atau tumit tetap menyentuh lantai.
putaran, angkatlah kaki dengan memutar keluar, letakkan di depan dengan telapak kaki keluar, kaki kiri di belakang jinjit. Jadi kalian berputar atau membalikkan arah. Ya, ini adalah gambar lompatan. Lompatan yaitu tolakkan salah satu kaki ke depan, susulah dengan kaki yang lain, daratkan kedua kaki secara bersama-sama. Jadi sikap melompat biasa, melompat terus mendarat dengan kaki yang bersama-sama. Contoh gerakannya seperti ini. Loncatan, kalau loncatan tolaknya menggunakan kaki secara bersama-sama. Kalau lompat salah satu kaki, bedanya di tolakan. Kalau loncat pakai dua kaki, kalau lompat pakai satu kaki. Nah, ini adalah gerak ingsutan. Ya, yang gerak pertama, geserlah telapak kaki tanpa diangkat dari lantai dengan tumit, sementara kaki keluar dan ke dalam. Dilakukan dengan gerakan tumit, yaitu telapak kaki sejajar atau searah, kedua lutut dibengkokkan. Yang pertama, kaki telapaknya ini dibuka. Nah, yang kedua gerakannya, telapak kakinya diluruskan dan lututnya dipepetkan, dirapatkan. Ini adalah variasi gerak langkah. Oke, selanjutnya adalah variasi gerak hindaran. Hindaran itu apa sih? Hindaran adalah usaha pembelaan dengan cara memindah sasaran dari arah serangan dengan melangkah atau memindahkan kaki. Jadi usaha kalian untuk melakukan pembelaan dengan cara memindahkan sasaran serangannya lawan. Ketika kalian diserang, kalian harus melakukan hindaran. Hindaran terdapat dua macam, yaitu hindaran lompat dengan mengangkat kaki. Nah, contohnya seperti gambar yang ketiga, dan hindaran langkah dengan menggeserkan salah satu kaki ke samping atau ke belakang untuk menghindari serangan lawan. Contohnya untuk hindaran lompat atau angkat kaki itu gambar nomor 3 dan nomor 4. Tapi untuk hindaran langkah itu gambar nomor 1 dan nomor 2. Yang selanjutnya yaitu variasi gerak dasar non-lokomotor pencak silat. Yang pertama ada variasi sikap tegak, yaitu posisi siap berdiri tegak pada pencak silat, yaitu posisi pertama. Sikap tegak pertama posisinya nomor 1, posisi siap. Jadi kalian sebelum melakukan kuda-kuda dan lain-lain, kalian harus menunjukkan posisi siap nomor 1. Nomor 2, posisi siapnya seperti ini dengan tangan mengepal, dan nomor 3 seperti ini. Sebetulnya ada 4, cuman yang di buku kalian terdapat 3. Yang keempat posisinya seperti ini. Oh iya, anak-anak, pencak silat ini ada cabangnya untuk yang bertarung di kelas bertarung dan kelas seni. Kalau kelas seni itu biasanya kita jumpai di kampung halaman kita, kan sering terdapat hiburan pencak silat atau pencak dor. Dan yang kelas bertarung atau kelas kejuaraan itu sering kita lombakan. Kemarin terakhir ada di SEA Games, di Poprov, atau di tingkat kota sering ada perlombaan pencak silat. Yang kedua ada variasi sikap kuda-kuda. Kuda-kuda adalah yaitu suatu posisi yang menjadi tumpuan untuk melakukan sikap pasang, teknik serangan, dan teknik pembelaan diri. Jadi sebelum kalian menuju sikap pasang, teknik serangan, dan pembelaan diri, kalian harus melakukan kuda-kuda agar kalian tidak mudah roboh atau terjatuh. Terdapat 5 macam kuda-kuda. Yang pertama, kuda tengah nomor 1. Yang kedua, kuda-kuda samping. Yang ketiga, kuda-kuda depan. Yang
keempat ini adalah kuda-kuda silang, dan yang kelima adalah gambar dari kuda-kuda belakang. Kuda-kuda satu tengah biasanya bisa seperti ini atau dengan posisi kita setengah jongkok dengan tangan mengepal. Nah, selanjutnya adalah sikap pasang. Sikap pasang adalah suatu sikap awal yang dilakukan untuk melakukan gerakan serangan atau belaan. Sikap pasang terdapat dua macam, yaitu pasang 1 dan pasang 2. Seperti ini contoh gambarnya, gerakannya sikap pasang 1, sikap pasang 2, dan ini yaitu sikap pasang 3 atau pasang bawah. Di buku kalian terdapat 2, tapi di gambar saya beri 3 agar kalian memahami perbedaannya. Pasang 1 atau pasang atas, pasang tengah, terus pasang bawah. Yang selanjutnya adalah variasi serangan tangan dan pukulan. Dalam pencaksilat, pukulan itu digunakan untuk melakukan serangan kepada lawan. Terdapat dua macam, yaitu pukulan dada dan pukulan samping. Kalau pukulan dada, target kita mengarah ke dada lawan kita. Tapi kalau pukulan samping, target kita mengarah kepada leher, perut, atau muka. Gerakannya seperti ini. Ketika melakukan pukulan, tangannya harus lurus dan mengepal. Nggak boleh menekuk kuda-kudanya. Kalau pukulan depan menggunakan kuda tengah. Nah, ini contohnya seperti ini, kakinya berjinjit, yang depan menumpuk. Oke, ini pukulan samping. Variasi serangan kaki atau tendangan dalam pencaksilat ini juga dilakukan untuk melakukan serangan kepada lawan. Terdapat tendangan depan dan tendangan samping. Yang membedakan di sini, kalau tendangan depan, nah kakinya lurus ke depan, yaitu tumit atau telapak kaki ini yang pertama kali menyentuh tubuh lawan dengan kakinya lurus. Kalau ke samping, posisinya agak miring, kakinya ujung kaki terlebih dahulu mengenai tubuh atau mengenai lawan. Bedanya di sini ya. Kalau samping agak miring, kalau lurus tumitnya dulu, kalau samping ujung kaki baru ke telapak. Nah, yang selanjutnya yaitu tangkisan. Tangkisan itu apa sih? Tangkisan itu adalah suatu gerakan atau belaan untuk menggagalkan serangan lawan atau menahan serangan lawan. Ketika kalian dipukul atau ditendang, kalian harus bisa atau secara cepat untuk menangkis, untuk memberikan pembelaan agar tidak terkena muka, perut, atau dada kalian. Yaitu ada dua macam, yaitu tangkisan terbuka dan tangkisan tertutup. Nah, kalau tangkisan terbuka, contohnya seperti tangkisan luar dan tangkisan atas, ini kan dengan tangan terbuka. Kalau tangkisan tertutup, contohnya dengan tangkisan dalam dan tangkisan bawah dengan menutup area dada. Jadi dia mau menyerang, kita tutup. Kalau tangkisan luar, sebelum dia masuk ke tubuh kita, kita tangkis pukulannya atau tendangannya. Oke, saya kira cukup untuk materi variasi gerak dasar pencaksilat. Jangan lupa dilihat materinya terlebih dahulu, disimak di YouTube. Jangan langsung kalian mengerjakan di soal, biar tahu soalnya, biar bagus nilainya. Kalian tetap semangat ya dalam belajar. Jangan lupa sholatnya, jangan lupa mengaji dan berbakti kepada orang tua. Semoga virus yang ada di negara kita segera selesai, segera hilang. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Oke, tetap semangat dalam belajarnya. Mohon maaf apabila Pak Firza kurang jelas atau ada kesalahan kata dalam penyampaian materi.
Kalau nanti ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke Pak Firza atau kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.